Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemimpnel Tuna Wawonasa. Kita akan merenungkan bagian firman di dalam Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5. Tapi sebelum kita merenungkan firman ini, kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, saat ini biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami untuk mampu memahami bacaan firman ini dan benar-benar mampu melakukan apa yang kami baca dan renungkan di saat ini di hidup yang Engkau beri kami jalani setiap hari. Terima kasih Bapa, ini kami yang berdoa dan siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan firman kita di saat ini dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Ayat 4 dan 5 berkata begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan, dan tentu kita yang diberkati adalah yang mampu melakukan firman ini di dalam hidup sebagai pribadi ataupun dalam kebersamaan keluarga. Nah, saudara-saudara, seringkali dalam hidup kita ketika mengambil keputusan, ketika melakukan suatu hal, kita lebih mementingkan atau apa yang orang rasa masuk akal, atau kita lebih mempergunakan akal, pikiran kita, bahkan ketika menyatu dengan perasaan. Yang sebenarnya mungkin hal-hal seperti itu yang ketika kita akan ambil misalnya keputusan, sebenarnya mungkin suatu hal yang justru di luar kehendak Tuhan. Tapi karena orang pikir cocok dengan tong pikiran, sering orang tidak peduli dengan hal-hal yang mungkin sudah di luar kehendak Tuhan. Bacaan kita juga ketika perenungan saat ini, ketika Simon Petrus yang awal-awalnya proses atau perenungan ini menceritakan tentang bagaimana Yesus yang mengawali pemanggilan kepada Petrus dan dua temannya yang lain. Mereka juga ketika Yesus selesai mengajar dan ketika Yesus memerintahkan untuk bertolak ke tengah danau di cuaca yang di siang hari, dari nalar pikiran Petrus seakan-akan dia tidak boleh dikata tidak bisa menerima. Masakan kalau tong pe bahasa, aduh siang-siang begini mau menjala ikan, sedangkan orang satu malam so bekerja menjala ikan tidak ada apa-apa, kong ini siang-siang. Nalar pikirannya bekerja sebagai seorang penjala bahwa ini nak masuk akal, tapi dia melakukan dalam ketaatan seperti perenungan kita. Guru, karena Engkau yang mengatakan demikian, maka saya akan melakukannya. Nah, mari belajar dalam hidup bahwa apa, saudara-saudara? Ada hal-hal yang ketika kita pikir itu sesuai dengan pikiran kita, tapi kenyataannya kita harus dasarkan pada iman bahwa itu mungkin bukan hal yang Tuhan kehendaki. Ada hal tertentu kita harus keluar dari situasi nyaman kita untuk kemudian mendasarkan apapun kepada kehendak Tuhan, walau diperhadapkan dengan situasi sulit. Misalnya, ketika orang mengalami suatu hal, pergumulan, orang berpikir menurut orang pikiran untuk cari jalan keluar, solusi. Tapi sebenarnya satu hal yang harus kita sadari, taruh dalam tangan kasih Tuhan, minta petunjuk Tuhan, hidup dalam ketaatan. Nanti ketika ada suatu hal yang mungkin mengingatkan kita, barulah kita ada kesadaran seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang pada akhirnya membuat kita terlambat untuk menyadari kemudian berbalik. Nah, ketaatan atau iman kepada Tuhan memang ada banyak cara orang boleh nyatakan. Dalam bentuk ketika orang menunggu, sabar menunggu waktu Tuhan untuk proses sesuatu yang orang harapkan, orang rencanakan tapi berjalan tidak sesuai kenyataan. Iman yang dituntut dalam bentuk ketaatan untuk orang menunggu apa yang Tuhan nyatakan. Tidak mudah tapi bukan tidak mungkin.
Hari ini kita ada di 172 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Kalau menurut nalar pikiran para pekabar Injil Riedel dan Schwartz, pasti mereka tidak akan datang ke Tanah Minahasa. Tapi karena ketaatan, pemanggilan Tuhan berlaku bagi mereka, kita menerima Injil itu. Kita bersyukur dan kita bersuka cita. Mari orang motivasi dalam hidup, jadikan hidup kita dalam ketaatan sungguh kepada Tuhan, sehingga apapun yang orang alami, jalani, pasti orang akan dimampukan asal ketaatan dalam bentuk iman yang Tuhan beri, orang nyatakan lewat proses hidup, perilaku, sikap, untuk nantinya berbuah, kita pasti terus akan menjadi alat berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Mampukanlah kami untuk hidup dalam ketaatan, betapapun sulitnya. Dari perenungan ini kami belajar bahwa ketika mendasarkan dalam iman ketaatan yang sungguh kepadamu, walau mustahil, tapi pasti akan menjadi mungkin bersamamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian perenungan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.